Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan ustadz atau ahli agama, dan saya orang yang miskin ilmu, dan saya juga sadar kalau saya setiap hari masih melakukan kesalahan dan dosa. Langsung saja, judulnya: sikap manusia dalam menerima rahmat dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru faya'usun qanut. Walain azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu layaqulanna hadza li wa ma adhunnu sa'ata qa'imah wala irruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna allazina kafaru bima 'amilu walanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'ajibani bih wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Terjemahnya: 49. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka ia menjadi putus asa lagi putus harapan. 50. Dan jika kami rasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari rahmat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. 51. Dan apabila memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Tafsir: dalam ayat-ayat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan keadaan orang-orang musyrik di akhirat nanti dengan berhala-berhala yang pernah mereka sembah. Waktu itu berhala-berhala itu berlepas diri dari mereka karena mereka sendiri tidak dapat menghindarkan diri dari azab Allah, apalagi menolong orang lain. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan sikap manusia dalam menerima rahmat dan cobaan Allah. Jika mereka manusia rahmat, mereka menyatakan bahwa semua rahmat itu diterimanya semata-mata
karena hasil usahanya bukan merupakan karunia dari Allah, tetapi jika mereka ditimpa musibah, mereka berputus asa. 49. Ayat ini menerangkan keinginan-keinginan manusia setiap saat untuk mencapai hal-hal yang menyangkut kepentingan dirinya. Sebagian besar manusia adalah orang-orang yang tamak, suka mencari harta dan mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Mereka menginginkan harta dan kekuasaan karena menurut mereka dengan harta dan kekuasaan itu semua cita-cita dan keinginannya akan tercapai. Mereka ingin keturunan karena dengan keturunan itu mereka dapat mewariskan semua harta yang mereka peroleh dan akan selalu ada orang yang mengenang jasa dan keberhasilan mereka. Selama hidup di dunia, mereka ingin memperoleh harta benda dunia sebanyak-banyaknya. Karena itu, mereka berlomba-lomba mencapainya seakan-akan seluruh hidup dan kehidupan mereka dihabiskan untuk itu. Dalam ayat ini, yang selalu diinginkan dan dicari manusia itu disebut khair, kebaikan. Disebut khair karena yang diinginkan manusia itu adalah kebaikan yang merupakan rahmat dari Allah, yang merupakan rahmat dan karunia Allah. Rahmat dan karunia itu mereka jadikan tujuan yang harus dicapai dalam hidup dan kehidupan mereka, digunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih mulia dan lebih tinggi nilainya, sehingga rahmat dan karunia Allah itu yang semulanya baik mereka jadikan sumber bencana dan malapetaka yang dapat menimpa diri mereka sendiri atau orang lain. Yang dimaksud dengan mencari kebaikan dalam ayat ini ialah menginginkan, berusaha, mencari, menuntut, dan menjadikan kebaikan itu sebagai alat dan jalan mencapai tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Bukan untuk mencari kebaikan agar kebaikan itu dapat dijadikan alat dan jalan mencapai tujuan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Mencari kebaikan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu dapat menimbulkan malapetaka bagi yang mencarinya. Tetapi jika mencari kebaikan itu tujuannya agar kebaikan itu dapat dijadikan alat dan jalan untuk mencari keridhaan Allah, maka mencari kebaikan yang demikian dianjurkan oleh agama Islam. Misalnya, seseorang berusaha mencari harta yang halal agar harta itu ia dapat melakukan tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah. Seperti memberi keluarganya nafkah,
berinfak di jalan Allah, menolong fakir miskin, dan sebagainya. Demikian pula orang yang ingin mencari pangkat dan kekuasaan, ia boleh mencarinya dengan maksud menegakkan keadilan, menegakkan hukum-hukum Allah, menolong orang-orang yang sengsara lagi papa. Usaha yang demikian adalah usaha yang terperinci dan diridhoi Allah. Jika mencari kebaikan itu pada hakikatnya baik, jika kebaikan yang diperoleh itu dijadikan alat dan jalan untuk mencari keridhaan Allah. Tetapi mencari kebaikan itu akan merusak dirinya jika kebaikan itu digunakan untuk memenuhi hawa nafsu. Sifat manusia yang lain ialah jika kebaikan yang dicarinya itu tidak diperolehnya atau mereka ditimpa sesuatu musibah, maka mereka menjadi putus asa, seakan-akan tidak ada harapan lagi bagi mereka. Tidak ada lagi bumi tempat berpijak dan tidak ada lagi langit tempat berteduh. Semua yang mereka inginkan itu seakan-akan sirna dalam keadaan yang demikian. Mereka telah berputus asa dari rahmat Allah dan berprasangka yang buruk terhadap Allah. Allah Maha memberi rahmat. Buruk terhadap Allah, seakan-akan Allah tidak mempunyai sifat kasih sayang dan bukan sifat-sifat yang diterangkan oleh sifat kasih sayang dan bukan Maha pemberi rahmat kepada hamba-hambanya. Sifat-sifat yang diterangkan oleh ayat ini adalah sifat-sifat orang yang tidak beriman dan tidak memurnikan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Mereka masih percaya kepada adanya kekuatan yang lain yang dapat menolong mereka selain dari kekuatan Allah, seakan-akan mereka tidak percaya akan adanya rahmat dan karunia-Nya dan tidak percaya kepada adanya kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat nanti. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, merasakan keagungan dan kebesarannya dan merasa dirinya bergantung kepada rahmat dan karunia-Nya. Mereka percaya akan adanya kehidupan yang hakiki nanti, yaitu kehidupan di akhirat, dan mereka percaya bahwa kehidupan dunia hanya bersifat sementara. Karenanya mereka berusaha dan bekerja semata-mata
untuk mencari keridhoannya. Ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguji hamba-hambanya yang beriman, dan ujian itu diberikan dalam bermacam-macam bentuk. Ada yang berupa kesengsaraan dan penderitaan, dan ada pula yang berbentuk kesenangan dan kekayaan. Apapun wujud ujian dan cobaan itu, dia hadapinya dengan sabar dan tawakal. Jika ia beroleh kebaikan dan harta, ia bergembira dan bersyukur kepadanya, dan jika ia ditimpa musibah, ia tetap sabar dan tabah. Bahkan ia semakin mendekatkan diri kepadanya. Ia tetap mengharapkan rahmat dan karunia Allah, karena ia benar-benar yakin akan sifat kasih sayang Allah yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hamba yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innahu la yai'asu ruhillahi illal qaumul kafirin. Artinya, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. 50. Ayat ini menerangkan sifat-sifat orang putus asa dari rahmat Allah, yaitu sebagai berikut. 1. Jika kesengsaraan dan kesulitan yang sedang mereka derita tiba-tiba dihilangkan dari mereka, kemudian mereka dianugerahi rahmat dan karunia, mereka lupa kepada kesengsaraan dan penderitaan yang pernah mereka alami itu, mereka lupa kepadanya sumber rahmat dan karunia yang mereka terima itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa semua yang mereka peroleh itu semata-mata karena hasil usaha dan kepandaian mereka sendiri, bukan sebagai anugerah Allah. Yang dimaksud dengan perkataan hadzali dalam ayat ini ialah, ini aku peroleh karena hasil usaha dan kepandaianku sendiri. Karena itu semua yang aku peroleh itu benar-benar milikku. Tidak seorang pun yang berserikat dengan aku terhadap milikku ini. Karena itu aku tidak perlu memanjatkan puja dan puji kepada Allah dan mengingat akan karunia dan kebaikannya. 2. Mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat. Ketidakpercayaan ini timbul karena sifat angkuh dan takabur yang ada pada diri mereka dan karena kenikmatan hidup di dunia yang sedang mereka kecap. 3. Mereka mengatakan tidak ada hisab dan ada hari pembalasan menurut mereka.